Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai autentikasi dan otorisasi. Apakah itu autentikasi dan otorisasi? Hal ini terkait dengan security di dalam eh, aplikasi, yaitu di mana autentikasi itu proses untuk mengetahui apakah si user yang login itu eh, sudah tercatat sebelumnya atau tidak. Nanti itu akan terkait dengan tabel yang ada di database, itu tabel user. Sedangkan otorisasi ialah suatu mekanisme di mana untuk mengidentifikasi apakah si user berhak melihat suatu resource atau halaman atau tidak. Contoh seperti ini. Nah, ini kita ada daftar user di aplikasi kita sudah buat sebelumnya di sini. Nah, saat ini aplikasi ini halaman ini bisa dilihat semua orang dan ini tentunya tidak baik, ya kan? Karena biasanya yang bisa melihat semua user itu adalah admin. Nah, jadi di sini kita akan membuat bagaimana membuat form login, bagaimana membuat proses login, kemudian bagaimana membatasi user. Misalkan seperti ini yang boleh melihat ini admin saja, atau yang bisa boleh mengedit nanti username passwordnya atau accountnya itu hanya orang atau user itu sendiri. Oke. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana registrasi ya, membuat user baru, registrasi. Di situ kita juga sudah belajar dengan apa namanya one to one, relasi one to one, karena user memiliki profil, satu user memiliki satu profil dan satu profil dimiliki oleh satu user. Dan ini ada tiga user yang sudah registrasi di sini. Dan levelnya kita lihat ada semuanya member ya, nama, username, statusnya aktif semua, dan seterusnya. Kalau kita klik detail, datanya lebih detail lagi, ada fotonya, ada jenis kelamin, tanggal lahir, username-nya, levelnya, dan statusnya. Seperti itu. Namun yang hanya boleh lihat ini adalah admin. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas mengenai admin, member, dan seterusnya, kita akan membahas dulu bagaimana kita membuat form login, kemudian login, proses login gitu ya. Nah, untuk itu kita akan masuk lagi ke kode yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sudah ada registrasi form ya, registrasi form. Nah, ini sudah registrasi form. Kita akan buat lagi satu yaitu login ya. Namun sebelumnya kita akan perbaikin sedikit mengenai menunya supaya kita bisa mengakses login registrasi ini. Biasanya form registrasi itu linknya ada di pojok kanan atas, tapi itu terserah ada di mana eh, sebenarnya. Tapi kita akan taruh dia ada di pojok kanan atas ya. Di sini kita lihat itu ada di resource, ada di view, ada di tema, ada di navigasi. Nah, itu ada di search ini, di bagian sini berarti ya. Coba kita taruh di sini uh, misalnya registrasi. Nah, ini kita sudah buat registrasi. Nah, seperti itu. Cuma kita harus ngikutin dia, yaitu ngikuti stylenya Laravel ya. Sorry, Bootstrap. Kalau membuat link itu kita bisa copy paste ini saja, kelas nav gitu ya. Nah, di sini kita hapus yang kita tidak perlukan seperti ini. Kita nggak perlu. Yang kita perlukan adalah namanya di sini registrasi. Nah, oh. Form search ini kalau kita tidak perlukan kita bisa hapus ya, atau kita komen saja seperti itu. Kita lihat. Oh, oke oke, gitu. Oh, lupa yang di sini itu harusnya ada ul li ya, ul dan li. Ul-nya ini kelas ini ya. Ini kalau kita mengikuti stylenya Bootstrap, kita taruh ini deh di sini. Oh, sorry. Paste. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, tapi ini di sebelah nggak tepat
kita mau di pojok kanan ya, maka kita bisa seperti ini rasanya, atau right gitu, atau bukan di situ ya, di sini pull right, atau di sini text right ya. Nah seperti itu, text right. Ini adalah ini nggak perlu ya sebenarnya kayaknya. Nah, jadi di sini kita punya form registrasi. Di sini kita linknya kita isi yang link registrasi nih, form. Nah, namanya apa? Registrasi underscore form ya. Ingat itu. Jadi kita menggunakan seperti ini, sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan fungsi root untuk mengambil URL mengarahkan ke form registrasi itu. Refresh, kita lihat. Oh, lihat ini jangan ada kelas disable. Kalau di kelas disable artinya nggak bisa diklik. Nah, refresh. Nah, ini. Kalau kita klik, nah muncul. Kita ke home, kita registrasi. Nah, seperti itu. Kita tambah satu lagi mungkin registrasi dan login. Cuman login kita belum buat, sehingga kita buat seperti sini saja, login gitu aja. Belum ada linknya, gitu. Oh, sorry, bukan kayak gitu caranya ya. Caranya itu harus ada linknya dulu. Link nav item ya. Nah, seperti itu. Refresh. Nah, ini. Ada registrasi, ada login. Nah, loginnya belum kita kasih link. Oke, sekarang kita uh, agak sedikit menarik ya. Di bagian pojok kanan atasnya, kita akan buat form login dulu. Saya akan masukkan di bagian sini mungkin ya. Kita buat uh, folder namanya security ya, security. Nah, di sini kita buat form namanya form login.blade.php seperti itu. Nah, untuk form login ini eh, Anda bisa misalkan cari di internet, ada eh, apa namanya? Anda bisa buat form seperti ini, namun di internet itu banyak sekali jenis-jenis form yang bisa kita gunakan dan itu sangat cantik sekali. Contoh, form login bootstrap. Nah, kita lihat di sini. Di Bootsnip ini biasanya banyak sekali contoh-contoh form login yang kita bisa gunakan yang sangat cantik sekali. Nah, contohnya di sini ini bagus sekali. Supaya tampilan kita nggak monoton, jadi nanti form loginnya agak sedikit keren gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi form login kita lihat di sini ada beberapa bootstrap login example. Kita bisa pilih salah satu dari mereka ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ini menarik ya. Kita akan coba yang ini. Kita lihat yang ini. Nah, nah tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini adalah HTML-nya, ini CSS-nya. Gitu ya. Oke, kita copy kode ini. Kita paste di sini. Namun ada sedikit kekurangan sebenarnya karena di sini nggak ada head gitu ya. Tidak ada head, jadi kita tidak ada ya head, tidak ada tag HTML, jadi kita tulis HTML, kemudian kita paste di situ, bodinya ada. Nah, cuma di sini adalah ini dia suruh bilang including the above in your head tag. Hmm, Jadi head gitu ya. Nah, HTML head baru paste di sini, yang ini taruh di head. Nah, sesuai dengan perintahnya.
Oke, kita lihat lagi ada yang perlu kita buat. Oh, CSS. Nah, kita perlu CSS ini. CSS-nya sedikit juga sih sebenarnya. Nah, CSS ini kita bisa letakkan di sini boleh. Atau buat file baru pun boleh. Seperti ini. Kita taruh di sini dulu. Oke. Oke, untuk template form login sudah. Untuk isinya nanti kita akan rubah. Yang penting kita nanti lihat dulu tampilannya seperti apa. Hmm, Oke, ya sudah. Kita kembali lagi ke sini. Oke, oke. Sekarang kita sudah buat resource-nya. Sekarang kita masuk ke app di bagian eh, HTTP controller. Nah, kita lihat. Kita ada registrasi controller, itu untuk controller untuk registrasi. Kita bisa juga buat form login dan prosesnya di sini, itu tidak ada masalah. Atau kita buat controller baru juga tidak apa-apa. Nah, di sini karena prosesnya tidak terlalu panjang, saya akan buat di sini form login. Jadi gini, public function form login misalkan. Nah, return form login ini simple, dia akan memanggil ini form login. Jadi kita tulis di sini return view security, tadi foldernya security dan namanya form login. Nah, untuk form login seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada form login, ada proses login. Nah, kita buat dulu seperti itu. Dan yang terakhir kita buat dulu metodenya ya. Nanti kita isi yaitu logout. Nah, oke, kita sudah buat 3 metode. Yang duanya belum ada isinya, satu sudah ada isinya yaitu menampilkan form login. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat root-nya. Root get. Nah, di sini oh ya, sebelumnya kita harus impor dulu. Oh, sudah kita impor ya, registrasi controller itu kan ada. Jadi kita nggak perlu impor lagi. Nah, di sini kita tulis misalkan login dan ada di registrasi controller.class. Kemudian di metodenya adalah form login. Dan jangan lupa kita kasih nama. Kita tulis form atau user login, gitu ya. Selanjutnya kita tulis root yang kedua, tipe metodenya post ya, karena ini adalah proses login yang nanti menghandle form yang dikirim oleh si user. Nah, ini disesuaikan yaitu proses login ya. Proses login. Nah, ini kita tulis saja users login proses gitu ya. Namanya bisa disesuaikan saja ya. Root get yang terakhir itu untuk logout. Nah, juga sama registrasi controller class. Nah, logout name, nah, user log out. Nah, seperti itu aja. Nah, jadi kita sudah buat 3 metode. Ini 1, 2, 3 dan kita buat 3 root. Dan kita buat tadi satu tampilan untuk form login. Nah, sekarang kita coba dulu tadi kita ada login ya. Kita lihat login dan tampilannya. Nah, ini menarik sekali. Form login atau login form. Nah, ini menarik ya. Kalau kita, nah, ini linknya masih belum terkoneksi ya, yang di bagian atas ini. Nah, kita rubah di bagian tadi navigasi, kita sesuaikan linknya ya, root login, user login ya. Nah, kalau kita refresh, kita klik di sini, nah, menarik ya. Seperti itu. Anda bisa nambahkan misalkan logo di sini dan seterusnya. Namun saya akan buat yang lebih simpel saja.
Nah, untuk login, apa sih yang diperlukan untuk login? Nah, untuk login biasanya si user masukkan username dan password. Nah, kita lihat di bagian form login, kita lihat inputnya. Nah, ini bagian username, ini password. Yang ini kita tidak perlukan. Yang remember me ini, remember me. Saya nggak perlukan remember me, jadi saya bisa delete gitu, atau kita bisa komen saja. Komennya di seperti ini. Ini komen di blend ya. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Seperti itu. Yang ini juga kalau nggak diperlukan ya kita bisa hapus. Kita bisa kita komen. Hmm. Atau kita bisa taruh di sini. Eh, bagus juga kalau ada link registrasi di sini. Jadi kita buat div eh, gitu ya, form group ya. Oke, form group. Nah, isinya adalah ini. Kita lihat bentuknya seperti apa. Oh, bentuknya oke. Oh, ternyata buttonnya hilang, jadi saya kembalikan lagi. Nah, kita harus lihat stylenya ya ternyata. Oke. Nah, ini seperti ini ya tadi. Nah, yang kita hapus bukan semuanya, tapi cukup yang remember me ini saja. Jadi saya kayak gitu saja. Jadi lebih eh, lebih menarik ya, lebih apa? Seperti itu. Nah, ini kita kasih BR karena tadi ternaik sedikit ke atas. eh, Oke, seperti itu. Nah, lebih menarik ya. Nah, eh, yang ini name-nya itu value-nya kita ganti login. Oke, kita refresh. Oke, just login username login. Register here. Jadi di sini kita kasih registrasi gitu ya. Registrasi, kemudian ngarahkan ke root ke yang sini. Nah, registrasi. Namanya registrasi form. Nah, kita lihat refresh. Oke, ini form login. Nah, ini registrasi, klik di sini. Nah, ini untuk login ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan sedikit perubahan pada form. Actionnya akan kita arahkan ke proses login. Ini user login proses. Bagian sini tadi ya. Root user login proses. Kemudian Laravel jangan lupa setiap form harus ada add CSRF ya. Oke, password sudah. Oke, saya pikir aman. Nah, jadi kalau kita klik login, maka dia ke proses login. Artinya seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan adalah bagaimana membuat proses login. Nah, oke. Untuk itu, kita baca dulu dokumentasinya, dokumentasi Laravel/doc ya. Kalau mau cepat langsung ke dokumentasi. Oh, pakai S kayaknya. Nah, seperti ini, maka kita masuk ke dokumentasi. Kemudian ada menu security. Nah, di bagian authentication. Nah, seperti itu. Kita baca di sini dia membahas starter key, database consideration, okay, system overview, quick start, manually authenticated user. Nah, di sini ada authentication quick start dan manual authentication user. Nah, ini yang perlu kita tahu dulu. Ada namanya authentication quick start. Nah, di Laravel sebenarnya sudah menyediakan template dan banyak hal yang terkait dengan bagaimana login di Laravel secara mudah sebenarnya, otomatis gitu ya. Namun kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas yang di bagian kedua, manual authenticating user. Supaya kita ngerti proses login itu seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, nah, sebenarnya kalian bisa lihat di bagian ini. Nah, nah ini sudah dia ngasih tahu bagaimana login. Nah, nah,
Nah, other authentication method. Jadi ada beberapa cara. Nah, bisa menggunakan yang seperti ini, bisa menggunakan yang seperti ini. Mana tadi ini? Nah, ini. Untuk login itu paling simpelnya menggunakan yang ini. Auto-login. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang si user sudah berhasil kalau kita klik ini, login, maka usernya akan dikirim ke bagian proses login. Yang selanjutnya kita akan, apa namanya, kita akan proses loginnya, kita cek dulu. Proses login tuh begini. User ngirim username dan password ke proses login. Nah, proses login ngambil datanya, kemudian dicek di tabel user. Kalau ada, login. Kalau nggak ada, maka nggak bisa login. Seperti itu ya. Nah, oke, di sini kita impor dulu user. Oh, sudah. Model user sudah diimpor ya. Nah, ketika user ngirim data di proses login ini, untuk ngambil data kita menggunakan request ini tadi. Request. Ingat di bagian request ya. Nah, kita ngambil usernya seperti apa? Username sama dengan request get username. Itu. Kemudian di bagian password. Nah, kita ambil password yang dikirim si user. Nah, kita testing dulu. Echo username. Password gitu ya. Nah, kira-kira terkirim enggak? Profil misalkan 123 misalkan seperti itu. Nah, lihat seperti itu. Nah, sekarang siap untuk kita login. Nah, untuk login kita waktu username password dikirim, kita cek ada nggak di tabel user. Nah, bagaimana caranya? User misalkan untuk ngecek data yaitu user where kita ambil di database. Saya mau ngambil user pakai user ya, berarti di mana username adalah username, kemudian where password sama dengan password, kemudian get, seperti itu. Oke, jadi kita cara ngambil atau mengquery data di tabel dengan kondisi ya seperti itu. User di mana user sama dengan yang ini, where password sama dengan yang ini, seperti itu. Ambil. Nah, waktu diambil tentu kan nanti dapat atau tidak dapat. Kalau ada dia dapat. Baik itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tidak dapat berarti dia menjadi jumlahnya 0. Kalau dapat berarti lebih dari 0, kalau nggak dapat berarti 0 gitu ya. Nah, setelah setelah kita dapat usernya, setelah kita query di user, langkah selanjutnya itu kita cek datanya ada nggak gitu ya. Berapa jumlahnya? Jadi menggunakan perintah gini, com. Jadi untuk menghitung jumlah data yang diambil dari database, dari tabel di database melalui model menggunakan ini, count, hitung. Nah, contoh kalau kita klik ini, nah hitungin dapat berapa? 0. Artinya apa? Nggak ada. Nah, coba kita, saya lupa database-nya apa gitu ya. Eh, maksudnya username passwordnya apa? Kita lihat ini. MySQL min urut min p lain gini aja. Use Laravel 3 karena kemarin kita pakai Laravel 3. Kita lihat user yang sudah kita input apa sih? Select bintang from users. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah membuat 3 user kemarin yaitu Rovilde, UMKT 1234, Dino, Dinosaurus, City 123, ABC 123. Nah, kita akan pakai yang saya coba login pakai Rovilde UMKT 1234. Kira-kira dapat nggak dia? Rovilde 1 UMKT 1234. Login. Nah, lihat dia dapat 1. Nah, seperti itu. Artinya ada usernya. Nah, kalau usernya ada, artinya dia di loginkan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke kode tadi ini. Oke. Nah, jadi kalau ada login gitu ya. Ada itu berarti lebih daripada 0. Jika
Nah, gitu. Jika user jumlahnya itu lebih besar dari 0, maka out login. Out itu dapat dari mana? Nah, kita tadi baca dokumentasi di sini. Nah, tapi kita harus impor yang ini di atasnya. Ini untuk impor. Nah, kita harus impor di atasnya seperti ini. Nah, ini untuk login. Nah ini login. Yang di login ke apa sih? User. Nah, di sini user get. Berarti kita mendapatkan user. Nah, mendapatkan user. Usernya yang didapatkan bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya jamak, gitu ya. Nah, kalau mau mendapatkan satu aja, seperti apa? Nah, untuk mendapatkan satu user, yang pertama kita tuh cukup tulis user first. Nah, ini pembelajaran juga. Jadi user count itu berarti untuk menghitung jumlahnya berapa. User first adalah mengambil data, karena datanya bisa lebih daripada 1, 2, 3, 4, maka kalau mau ngambil yang pertama pakai user first. Seperti itu. Selanjutnya, setelah dia berhasil login, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita dapat melakukan apa saja. Umumnya melakukan redirect. Redirect itu berarti kita pergi ke halaman dashboard misalkan, atau saat ini kita nggak ada halaman yang khusus gitu. Jadi setelah dia login, kita akan arahkan dia ke home. Mana dia tadi? Eh, ini ya, kita arahkan dia ke. Oke, sorry, ini dia. Setelah login dia, kita arahkan dia ke misalkan ke home, ke sini. Nah, nah untuk itu, oke. Nah untuk itu, setelah login, apa yang kita lakukan? Kita arahkan ke redirect ke home. Nah, home-nya namanya apa? Kalau ada lupa lihat home ya. Jadi setelah login, apa yang dilakukan? Pergi ke halaman home. Home. Oke. Nah, di sini jadi di sini jika jumlahnya lebih dari 0, maka artinya data usernya ditemukan, user itu kita loginkan, setelah itu kembali ke halaman home, diarahkan ke home. Nah, else artinya ketika usernya tidak ditemukan. Nah, jika usernya tidak ditemukan, maka kembali ke halaman login. Jadi cukup seperti ini. Redirect, root, uh, form login atau user form itu dia, user login. Nah ini seperti itu. Kita coba. Kita akan coba dulu yang salah dulu ya. Saya refresh, kita coba yang salah. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan login. Nah, itu artinya salah karena kembali ke sini lagi. Kalau dia berhasil, misalkan. Nah, kalau dia berhasil, kita lihat tadi ini raw fielder UMKT 2000 UMKT 1, 2, 3, 4. Raw fielder UMKT 1, 2, 3, 4. Kita login. Nah, berhasil dan dia kembali ke halaman depan. Nah, kita di sini sudah belajar proses login seperti ini. Login prosesnya formnya seperti apa dan prosesnya sangat mudah sih sebenarnya. Nah, di sini kita ngambil data form dari form itu ketika di submit kita ambil username-nya dan passwordnya, kita cari dia di dalam tabel user seperti ini di mana username-nya ini, passwordnya ini, get ambil. Nah, di sini cek jika jumlahnya itu lebih besar dari 0 artinya dapat. Maka login. Login. Jadi loginnya ngambil begini, user first. Karena data yang pertama. Dan memang datanya cuma satu. Karena kenapa datanya cuma satu? Karena username bersifat unik. Nah, setelah dia berhasil diloginkan, dia apain? Misalkan kita arahkan dia ke halaman depan. Atau misalkan Anda atau kalian kita punya misalnya halaman profil, mungkin diarahkan ke halaman profil. Mungkin dia mau ngedit datanya, misalkan seperti itu. Else. Nah, artinya ketika datanya 0, kalau ini lebih besar 0, berarti yang ini 0 gitu ya, 0.
Kalau dia nol, artinya dia gagal gitu login, maka kembalikan ke home login seperti itu. Contoh ini kita berhasil login. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau orangnya sudah login, bagaimana kita ngambil data orang yang sudah login? Untuk mengambil data orang yang sudah login, itu dapat menggunakan ini juga out, ya. Dapat menggunakan out. Oke, kita lihat prosesnya seperti ini. Kita buat lagi satu buah hmm, metode ya, seperti ini. Ini contoh saja, misalkan user login gitu ya, atau profil gitu ya, profil user, profil user. Nah ini di sini nanti kita akan ngambil data si user yang telah login ya. Nah kita supaya bisa ditampilkan di halaman web, kita buat dulu root-nya, URL-nya yang mengarah ke metode tersebut. Root get ya, misalkan slash profil gitu saja. Tidak perlu pakai ID. Mengapa? Karena kita akan ngambil dari orang yang login gitu ya. Registration controller dot class, kemudian tadi user profil user ya, kita kasih nama uh, user atau user profil gitu aja, itu dulu. Nah kita misalkan kita tadi sudah login ya, uh, tadi kita ulangi aja, login tadi profil the UMKT 1234, dia kembali ke sini, kemudian kalau kita akses profil, nah akan muncul halaman kosong ini tadi, uh, karena kita masih kosong. Nah bagaimana ngambil data yang sudah login? Saya mengambil user yang sudah login, jadi out titik dua user. Contoh kita nampilkan username-nya. Jadi seperti ini, username. Oke, nah, lihat. Ini adalah username orang yang telah login tadi. Nah, bisa nggak ngambil passwordnya? Gitu. Kita coba. Misalnya di sini kita tulis username, gitu ya. Bagaimana dengan password? Kita lihat. Nah, ini password UMKT 1234, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ingin ngambil profilnya. Jadi ini dari tabel user, kita ngambil dari tabel profil. Kalau lihat lagi di modelnya, maka dia ada relasi ke tabel profil melalui metode profil ini. Contoh, saya ingin tahu yang login ini profilnya, yang login ini profilnya itu namanya siapa? Misalnya namanya siapa, gitu ya. Maka user profil nama, gitu ya. Seperti itu. Kita refresh, nah kita lihat nama. Kita ingin lihat ID-nya berapa gitu ya. ID profil. Seperti itu ID profilnya satu. Nah, ID profil ini itu penting nanti untuk kita ambil, kemudian kita set ke orang yang input berita. Nah, tapi nanti kita akan tunjukkan. Oke, sampai sini kita sudah berhasil untuk buat login, kita sudah bisa membuat login gitu ya, user login.
yang selanjutnya itu ada login, tentu ada logout. Kita akan buat lagi satu di sini, satu menu yang namanya logout. Ada di navigasi ini, kita tambahin di sini, saya akan duplikat aja yang ini, itu kita akan tulis logout ya, user logout. Tadi kita kasih namanya apa ya? Namanya user logout. Jadi kita tulis user logout. Nah, oke, oke, logout. Maka nanti ketika diklik link, maka dia akan mengarah ke logout ini. Kita belum ada kodenya logout. Nah, untuk logout itu kodenya sangat mudah sekali. Kita lihat di dokumentasi dulu ya. Logout. Nah, untuk logout, nah itu menggunakan ini saja, out logout. Jadi tadi ada out login untuk meloginkan user, tapi harus ada objek user dulu yang akan dijadikan objek login. Nah, yang selanjutnya logout. Nah, logout ini tidak perlu parameter. Jadi kalau kita mau logout cukup tulis begini, out logout. Oke. Jadi itu pasangannya adalah out login. Nah, out ini adalah kelas yang Anda bisa ekspor dengan ini, Illuminate Support Password Out ya. Jangan lupa itu. Nah, setelah logout mau ngapain gitu? Ketika logout mau ngapain? Misalkan ketika logout kembali lagi ke halaman utama. Nah, jadi kita return redirect root home tadi ya. Oke, kita kembali ke mana tadi sini, refresh. Nah, ada logout. Kalau kita logout, maka kembali ke halaman ini, halaman utama. Nah, di sini mungkin yang kalian bingung adalah terkait dengan bagaimana supaya ini tidak muncul semua. Di sini ada registrasi, menu login, menu logout. Biasanya menu login, registrasi dan login ketika si user belum login. Nah, sedangkan logout muncul ketika dia sudah login. Jadi itu kan ininya apa namanya skenario-nya. Jadi ketika login yang muncul adalah menu logout. Tapi ketika belum login yang muncul adalah menu registrasi dan menu login. Nah, untuk mengecek apakah user sudah login atau belum, nah itu banyak caranya sebenarnya. Nah, coba kita cari di dokumentasi. Nah, kita lihat di dokumentasi dulu. Nah, ini bagian login, login. Kalau kita lihat tadi ya, untuk login tadi bisa menggunakan ini. Nah, satu. Nah, login usernya siapa? Nah, nah dengan metode seperti ini, si login tadi, si user yang login tadi dia akan login, tapi dia punya batasan waktu. Nah, kalau yang di sini dia login biasanya tidak ada batasan waktu kecuali orangnya logout. Kalau yang ini dia punya batasan waktu, misalkan berapa menit, setelah beberapa menit, misalnya 30 menit, ketika tidak digunakan maka secara otomatis logout tersendiri. Sedangkan ini remember me, ingat kalau Anda pernah lihat login tapi ada centangan remember me, maka dia akan terus login sampai kita menekan tombol logout, biasanya seperti itu. Jadi di sini ada keterangannya ya. Uh, you may pass a Boolean value as the second argument. Jadi di sini true or false gitu ya. This value indicate if remember me functionality is desired. Artinya jika ini diinginkan maka this mean the session will be authenticately. Nah, jadi akan tetap terautentikasi
sampai kita logout secara manual. Seperti itu. Nah, cara login yang kedua, nah jadi ini login usernya siapa? Jadi objek user. Nah, ini kita bahkan bisa login berdasarkan ID user, nggak perlu ngirim objek user, tapi cukup ID-nya saja. Itu login using ID. Nah, jadi berbagai macam cara untuk login ya. Ini tadi sudah logout. Oke, kita lihat untuk ngecek si user sudah login belum. Nah, itu biasanya ada di eh, bagian authorization. Nah, di bagian otorisasi. Coba Nah, nah di sini, oh, atau simpelnya seperti ini aja. Saya belum dapat ininya dokumentasi, tapi sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kita di bagian sini, di bagian navigasi, cukup seperti ini saja sebenarnya. If out, nah kita bisa menggunakan out atau outs. Apa bedanya? Perhatikan. Out, jadi ada out, ini huruf kecil semua dan pakai kurung. Jadi ini adalah fungsi, sedangkan out yang seperti ini adalah kelas ya. Jadi uh, jadi bukan hal yang berbeda, tapi caranya yang berbeda. Jadi bisa mengakses out itu dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan map fungsi. Fungsi ini sering dikatakan sebagai helper. Oke, nah seperti ini. Oke, di sini kita kasih else gitu ya. Oke, jadi jika dia usernya out user gitu ya, jika dia login biasanya tuh, kalau dia login munculkan menu logout. Kalau dia tidak login munculkan menu login. Nah, kita coba refresh. Seperti itu. Oke, kita login. Jadi ada menu registrasi dan menu login. Ketika kita login, kita masukkan password, username password, kita login, kembali ke halaman depan, maka yang muncul adalah menu logout. Nah, seperti ini. Di sini out user artinya jika usernya itu terautentikasi, berarti dia bahasa lainnya jika usernya login, sudah login gitu ya, maka tampilkan, maka muncul ini dieksekusi, artinya memunculkan link logout. Else berarti ketika dia tidak terautentikasi, artinya ketika dia tidak login, maka munculkan menu registrasi dan menu login. Seperti itu. Nah, Anda bisa gunakan logika yang sama sebenarnya di setiap template seperti itu. Nah, saya pikir cukup ya. Di video ini kita sudah belajar security, terutama untuk uh, autentikasi, yaitu kita buat form login, kita menggunakan template dari luar gitu ya. Kemudian kita uh, buat proses login, kita buat logout, uh, seperti itu. Kemudian kita di template kita membuat menu login logout dan itu dinamik apa ketika dia login maka muncul menu logout, ketika dia logout muncul menu login dan registrasi. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya, untuk di video selanjutnya kita akan membahas
mengenai autentikasi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.